posisi PKI sangat tergantung kepada Presiden Soekarno. Selama beliau ada, perwujudan ambisi PKI aman dari tindakan TNI Angkatan Darat. Padahal mulai tampak adanya masalah yang bersangkutan dengan kesehatan beliau. Tim dokter yang dikirim oleh Republik Rakyat Tiongkok menemukan hal-hal yang cukup mengkhawatirkan. Rupanya dua hal itu amat mempengaruhi perkembangan keadaan dan pengambilan keputusan pimpinan PKI dan Moskow serta Beijing. Harus ada tindakan penentuan sebelum Presiden Soekarno tidak mampu lagi menguasai pimpinan Republik Indonesia. Maka gerak intelijen adalah makin menimbulkan kekacauan dalam masyarakat untuk mendukung perebutan kekuasaan. Juga unsur-unsur TNI yang memihak PKI makin diperkuat dan dipersiapkan untuk melakukan pemukulan. Adalah jelas bahwa perebutan kekuasaan memerlukan tindakan militer. PKI juga mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari kaum buruh dan petani. Presiden Soekarno mengadakan perubahan penting dalam kepemimpinan TNI dan kepolisian. Setiap angkatan dan Polri menjadi kementerian tersendiri yang masing-masing langsung di bawah Presiden. Maka ada Menteri TNI Angkatan Darat yang sekaligus menjadi Panglima TNI Angkatan Darat. Demikian pula untuk TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Polri. Maka dengan sendirinya Kementerian Pertahanan hilang fungsinya, baik fungsi administrasi maupun fungsi mengintegrasikan kekuatan operasional militer. Dari sudut intelijen dan politik angkatan yang berdiri sendiri dapat diadu domba satu sama lain, sehingga menihilkan TNI. Usulan PKI disetujui Presiden Soekarno, membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari kalangan buruh dan tani, dengan persenjataan yang akan didapat dari Republik Rakyat Tiongkok. Satu usul yang jelas hendak memperlemah posisi TNI Angkatan Darat. Demo unsur PKI terhadap Kedutaan Besar Inggris disertai gerakan dalam gedung menemukan dokumen yang dinamakan dokumen Gilchrist. Dalam dokumen itu disebut adanya Local Army Friends yang berpihak pada Inggris Amerika Serikat Sinekolim. Organisasi intelijen BPI yang dipimpin oleh Dr. Subandrio melaporkan kepada Presiden Soekarno bahwa di TNI Angkatan Darat ada Dewan Jenderal yang merencanakan coup d'etat atau perebutan kekuasaan. Pendeknya, diciptakan kondisi masyarakat yang memojokkan TNI Angkatan Darat sebagai pihak yang kontra revolusi yang salah. Sebab kemudian terbukti bahwa yang disebut dokumen Gilchrist adalah buatan KGB, intelijen Uni Soviet, dan dewan yang ada di TNI Angkatan Darat adalah Dewan Jabatan dan Kepangkatan, yaitu dewan-dewan yang mengurus kenaikan jabatan dan pangkat perwira menengah pilihan dan perwira tinggi. Hal ini dilaporkan oleh Jenderal Ahmad Yani sebagai Menpangat kepada Presiden Soekarno. PKI makin marah kepada TNI Angkatan Darat yang menolak adanya Angkatan Kelima. Kondisi Indonesia pada tahun 1964 sudah penuh ketegangan yang amat terasa dan makin nampak dan jelas terasa gerakan PKI dan badan-badan yang dikendalikannya. Banyak terjadi gontokan-gontokan antara organisasi di bawah PKI dengan badan-badan lain yang dinilai melawan PKI. Kondisi ekonomi makin parah, seperti makin sukar mendapatkan bahan makanan seperti beras dan harganya makin meningkat. Jalan-jalan antar kota makin rusak dan tidak terawat. Kesemuanya itu membuat kondisi masyarakat semakin tegang. Peristiwa G30 SPKI meletus. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, bangsa Indonesia dikejutkan oleh tayangan TVRI yang menyiarkan pengumuman Dewan Jenderal, satu badan yang tidak ada sebelumnya. Kemudian adanya berita tentang diambil atau diculiknya Menteri Pangat Letnan Jenderal Ahmad Yani beserta 5 orang pembantunya, yaitu Deputi Administrasi Angkatan Darat Mayor Jenderal Suprapto, Deputi Khusus Angkatan Darat Mayor Jenderal MT Haryono, Asisten Intelijen Angkatan Darat Mayor Jenderal S. Parman, Asisten Logistik Angkatan Darat Brigadir Jenderal Panjaitan, dan Inspektur Kehakiman Brigadir Jenderal Sutoyo. Usaha untuk mengambil Jenderal Abdul Haris Nasution gagal karena tindakan heroik dan cerdik Letnan 1 Korps Zeni Pierre Tendean dengan mengatakan kepada para penculik bahwa dialah Jenderal Nasution dan ia dibawa para penculik. Saya Nasution. Semuanya dibunuh oleh para penculik, ada yang dibunuh di rumahnya dan ada yang dibunuh di lubang buaya. Ternyata pasukan yang menculik berasal dari pasukan Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden. Adalah batalion di bawah pimpinan Letkol Untung yang menjadi induk pasukan-pasukan penculik. Diketahui bahwa Untung sekurang-kurangnya bersimpati dengan PKI dan malahan termasuk unsur TNI yang menjadi garapan Biro Khusus PKI.
Gerakan yang dilakukan para Cakrabirawa itu bukan karena perintah pimpinan resimen Cakrabirawa, tapi adalah karena perintah pihak yang dekat dengan Untung, yaitu Biro Khusus PKI yang dikendalikan pimpinan PKI DN Aidit. Maka dapat disimpulkan bahwa pemicu gerakan 30 September tahun 1965 adalah PKI. G30S bukan masalah internal TNI Angkatan Darat, melainkan usaha pimpinan PKI melikuidasi pimpinan TNI Angkatan Darat dalam agenda merebut kekuasaan atas negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam usaha itu, digunakan unsur-unsur TNI Angkatan Darat yang dipimpin perwira yang berpihak kepada PKI. Kalau kemudian ada pendapat bahwa G30S merupakan masalah internal Angkatan Darat dan PKI menjadi korban dalam penyelesaian masalah itu, maka itu jelas merupakan usaha untuk menyelamatkan PKI. Kalau kemudian ada pendapat bahwa G30S merupakan masalah internal Angkatan Darat dan PKI menjadi korban dalam penyelesaian itu, maka itu jelas merupakan usaha untuk menyelamatkan PKI agar dapat bangkit kembali. Seperti ketika di tahun 1950, ada pemutarbalikan fakta, pemberontakan Madiun dengan mengatakan bahwa peristiwa Madiun September tahun 1948 adalah provokasi Kabinet Hatta. Adalah kenyataan bahwa sekarang dalam alam reformasi berkembang kehidupan masyarakat yang serba liberal. Kondisi itu dimanfaatkan kalangan yang mendukung PKI untuk dapat bangkit kembali. Beberapa tindakan pemerintah Republik Indonesia yang dilakukan setelah terjadi G30S PKI tentu ada yang kurang benar, seperti penindakan terhadap pihak yang dicurigai terhadap PKI tanpa ada penyelesaian hukum. Hal-hal itu sekarang digunakan untuk memojokkan pemerintah Republik Indonesia dan pihak-pihak pembela Pancasila untuk membuka jalan bagi bangkitnya PKI atau komunis gaya baru. Itulah sekelumit pembahasan tentang peristiwa ataupun keadaan politik Indonesia sebelum G30S PKI terjadi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua.